dampak-dampak dari plastik. Kita lanjut ke dampaknya. Kita harus tahu apa sih plastik itu. Plastik dibuat dari senyawa-senyawa besar yang disebut polimer. Polimer ini terbentuk melalui unit-unit kecil atau disebut polipropilena. Kita ketahui bersama penggunaan plastik saat ini sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Salah satunya kantong plastik yang sering kita gunakan untuk menaruh atau menyimpan barang belanjaan. Hal ini dikarenakan bahan dari plastik itu ringan, praktis, dan harganya murah, membuat pemakaian plastik semakin meningkat dari hari ke hari. Akan tetapi, penggunaan plastik yang semakin banyak mempunyai banyak sekali bahaya. Plastik yang sudah dibuang menjadi tumpukan sampah dan dapat menjadi penyebab terbesar kerusakan lingkungan hidup kita. Kita ketahui bahwa negara kita Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik terbanyak di dunia. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengurangi penggunaan sampah plastik. Mengapa penting untuk mengurangi sampah plastik? Karena plastik sulit terurai. Plastik terurai itu bisa puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Memang ada beberapa lembaga, beberapa orang yang bisa mendaur ulang sampah plastik, tapi tidak semua sampah plastik dapat diuraikan, sehingga yang tidak dapat teruraikan menjadi tumpukan sampah dan menyebabkan banyak sekali dampak-dampak buruk bagi kelangsungan hidup manusia. Beberapa dampak-dampak buruk dalam sampah plastik yaitu pertama, kerusakan lingkungan hidup. Kita lihat sampah yang berserakan yang tidak dapat terurai dan tidak dapat didaur ulang sehingga membuat lingkungan kita menjadi kotor. Sehingga kebanyakan kita itu sering membakar sampah. Sebenarnya salah. Jika kita membakar plastik itu banyak sekali penyebab-penyebabnya. Merusak lingkungan kita sehingga udara juga menjadi tercemar. Dampak yang kedua itu merusak ekosistem laut sehingga banyak ekosistem laut yang mati. Salah satunya ikan dan penyu itu banyak ditemukan mati akibat ditemukan sampah yang berada dalam perut mereka. Yang ketiga, dapat menyebabkan banjir. Dan yang keempat, dapat menyebabkan pencemaran tanah. Jika tanah sudah tercemar, maka sulitlah untuk petani dapat mengolah tanah tersebut untuk menghasilkan sesuatu yang berguna. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk mengurangi penggunaan plastik agar lingkungan kita tetap terjaga, kehidupan kelangsungan hidup kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya, cara penanggulangan limbah plastik. 1. Kurangi penggunaan sedotan. Menggunakan sedotan plastik memang sudah menjadi kebutuhan yang lumrah. Sehingga untuk mengubah kebiasaan itu pun sulit, tapi bukannya tidak mungkin. Bayangkan berapa banyak restoran di sekitarmu, berapa banyak sedotan plastik yang menjadi sampah plastik yang sulit didaur ulang. Kalau memang harus menggunakan sedotan, pakailah sedotan stainless yang bisa dicuci dan digunakan kembali, atau sedotan kertas. 2. Bawa tas belanja pribadi. Di sebagian besar pusat perbelanjaan besar sudah diberlakukan peraturan tentang kantong plastik berbayar. Namun tidak sedikit yang rela mengeluarkan uang untuk tetap menggunakan kantong plastik. Alangkah baiknya jika kamu bisa bawa tas belanja berbahan kain yang kuat dan bisa dipakai terus-menerus. Carilah tas belanja dengan berbagai ukuran, agar bisa disesuaikan dengan belanjaanmu. Dengan begitu, kamu akan sangat mengurangi penggunaan kantong plastik. 3. Bawa botol minum. Setiap tahun ada hampir 20 miliar botol plastik yang berujung di tempat sampah. Dengan membawa botol minum sendiri, kamu bisa membantu mengurangi penggunaan botol plastik kemasan. Apalagi sekarang banyak gerai minuman yang menawarkan potongan harga jika kamu menggunakan botol minum sendiri. Botol minum juga sudah pasti aman dipakai berulang-ulang, tidak seperti botol plastik kemasan.
4. Biasakan masak di rumah. Seperti bukan hal yang langsung terlintas di kepala, memasak untuk diri sendiri adalah salah satu upaya mengurangi penggunaan plastik. Dengan maraknya aplikasi online untuk memesan dan mengantar makanan, tentunya sangat menggiurkan untuk menggunakan jasa tersebut. Tetapi biasanya kemasan dan alat makan yang digunakan berbahan plastik, yang kemungkinan besar tidak berguna lagi. Inilah poin minus yang akan tereliminasi jika kamu masak untuk diri sendiri. 5. Beli barang dalam jumlah banyak. Lagi-lagi berkutat soal kemasan plastik. Buat kamu yang suka membeli barang dalam kemasan kecil, lebih baik beralihlah ke kemasan besar. Setelah mengubah kebiasaan dengan beralih ke barang skala besar, jumlah sampah plastik dari bungkusan akan berkurang. Lagi pula, coba deh bandingkan harga barang kemasan kecil dan besar. Kebanyakan barang dengan kemasan besar lebih murah. 6. Kurangi penggunaan microbeads. Microbeads adalah partikel kecil yang terbuat dari plastik. Biasanya terdapat di sabun mandi, pasta gigi, dan beberapa produk kecantikan seperti skrup wajah. Ukurannya memang sangat kecil, tapi justru bisa menyebabkan microbeads ini termakan oleh hewan laut. Solusinya, kamu bisa perhatikan kandungan di dalam produk-produk tersebut dan menghindari produk yang mengandung plastik di dalamnya. 7. Daur ulang. Selanjutnya, terlebih dahulu pilah-pilah kemasan plastik yang bisa kamu pakai ulang. Kalau sudah terkumpul yang tidak bisa dipakai ulang, coba perhatikan di bagian bawah kemasan. Jika tertuliskan PET, maka kemasan plastik tersebut dapat diterima oleh perusahaan daur ulang. Lalu luangkan waktu sebentar untuk mencari perusahaan daur ulang di dekat tempat tinggal. 8. Pilih kon saat beli es krim. Hal yang sangat sederhana, bukan? Tapi pernah tidak sih berpikir kalau aktivitas sederhana seperti membeli es krim bisa berdampak bagi kerusakan lingkungan jika kamu memilih cup yang terbuat dari plastik? 9. Hindari permen karet. Sebagian besar orang di seluruh dunia bahkan belum tahu fakta ini. Kandungan plastik yang digunakan dalam permen karet terbuat dari mainan anak dan bahan dari lem. Bahan-bahan ini jelas sebaiknya jangan sampai tertelan. Tapi kalaupun sampai tertelan nantinya akan keluar dengan sendirinya. Masalahnya sisa permen karet akan susah dibersihkan dan diurai. 10. Minimalisir plastik untuk bungkusan paket. Terakhir, mungkin kebiasaan yang paling sulit ditinggalkan terutama untuk para perempuan. Biasanya untuk menjaga barang tetap aman dan anti air, plastik memang jadi pilihan nomor 1 untuk mengemas barang. Untuk itu jika kamu menjalani usaha jualan secara online, sebaiknya gunakan bahan yang ramah lingkungan dan mudah diurai, contohnya kardus dan bungkusan karton.